berkenaan dengan istiqomah. Ini panjang sekali pembicaraan masalah istiqomah ini, karena istiqomah itu merupakan energi, merupakan kekuatan di dalam satu sistem untuk beribadah, dan sangat erat hubungannya dengan ihdinas siratal mustaqim. Karena bahasa, kata-kata itu berkaitan erat. Mari kita lanjutkan kajian kita ayat kelima. Jadi sudah 5 ayat yang berkenaan dengan istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berfirman, Surah Yunus ayat 89. Sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Kita kadang-kadang berpikir istiqomah itu ke arah yang positif, positif. Ternyata setelah kita kaji di dalam Al-Quran secara detail, istiqomah juga ke arah negatif. Jangan mengikuti orang yang tidak tahu. Kemudian jangan mengikuti hawa nafsu. Istiqomah juga perlu istiqomah. Selama ini kita mengertikan istiqomah itu yang selalu arah positif, sembahyang, berbuat baik, istiqomah, berinfak, tapi termasuk juga yang negatif. Ayat ini perlu dipikirkan lebih dalam. Ini kisah dari Nabi Musa dan Harun ketika dia berhadapan dengan Fir'aun. Ini doanya itu, doa Nabi Musa dan Fir'aun itu dan Harun itu berhasil. Di dalam ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibat mereka menyesatkan manusia, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Wahai Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ini doa Nabi Musa. Jadi tradisi seperti ini oleh ulama juga sampai-sampai mendoakan orang-orang yang solid, Nah, di ayat 89 permohonan mereka diterima, sehingga Fir'aun itu dimusnahkan. Tapi perintah fastaqima, kamu berdua jangan mengikuti, wala tattabi'an, jangan mengikuti
jalan orang yang tidak tahu. Orang nggak paham. Nah, sekarang kita perhatikan ya, sisi-sisi ketidakpahaman orang. Kadang-kadang dia menulis sesuatu, ya, di WA misalnya, ya, tapi sebenarnya dia tidak tahu, hanya mengikuti pikiran-pikiran saja. Ya. Begitu juga apa-apa yang terjadi dalam penyimpangan-penyimpangan, maka orang yang tahu harus meluruskan. Orang yang tahu harus meluruskan, jangan dibiarkan. Ya, setidak-tidaknya kita beri komen, ya, beri komen dengan dasar yang kuat. Gitu. Banyak sekali, ya, saya perhatikan banyak sekali, dan banyak sekali saya lakukan pelurusan, ya, karena banyak orang yang nggak paham. Dia misalnya tidak belajar katakan Al-Quran dengan mendalam, ya. Terus dia baca satu ayat, dia kemukakan karena dia paham Al-Quran sekadar terjemahan. Itu yang sangat berbahaya itu. Mari kita baca dan kemudian dalam hal ini ya, istiqomah dalam hal yang seperti ini harus kerjasama, ya. Ini kan perintahnya terhadap Nabi Musa dan Harun, ya. Perintahnya berdua, fastaqima, kamu berdua. Artinya dalam hal-hal seperti ini orang harus kerjasama. Orang harus bekerja sama untuk melawannya, ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri karena persoalannya berat. Seperti dalam surah At-Taubah, ya. Ini seperti surah At-Taubah ayat 119, yaitu perintah kita untuk bersama-sama dengan orang-orang shodiqin, orang yang berilmu dan benar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hendaklah kamu bersama-sama orang yang shodiqin. Nah, bagi orang-orang yang ini untuk semua orang, ya, perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintah untuk orang beriman hendaklah bertakwa. Artinya orang ini punya pengetahuan, ya. Orang ini punya pengetahuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, dalam membangun ketakwaan, artinya kebersamaan dengan orang yang benar dan ilmu itu dilakukan dalam rangka membangun ketakwaan. Jadi katakan, ya, kalau kita bersama-sama guru, ya, kita belajar terus, itulah kebersamaan bersama orang-orang yang berilmu dan benar itu. Dalam tahap kita belajar, kita berguru sama orang yang paham, orang yang benar, baik dalam bidang tauhid, dalam bidang syariat, dalam bidang akhlak, ya. Itu digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Itulah gambaran orang yang berilmu. Ilmunya terlihat di situ, ya. Nah, kalau ayat ini dipahami oleh orang yang guru tadi, kalau kita murid kepada guru. Nah, kalau guru memahami ayat ini, dia merasa bersama-sama orang yang lebih tinggi dari dia, yang pengetahuannya lebih tinggi, gitu. Terus bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu tidak boleh
sendiri-sendiri, ya. Apalagi dalam rangka ayat 122 supaya bersama-sama dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka memahami, ya, lihat tafaqquh fiddin, ya. Jadi tugas kita itu, saya kira ulama-ulama dulu, zaman dulu itu sudah benar, ya. Banyak sekali guru-gurunya itu. Jadi ulama setelah dia mengajar, belajar, mengajar, belajar terus, berantai terus dengan gurunya yang semakin ilmunya semakin mendalam, semakin dalam, ya. Itu penting karena satu, menjaga sanad, ya, menjaga sanad. Dia berguru pada guru, ya. Kemudian ilmu berkembang, ya. Kita temukan bahwa misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu gurunya Imam Malik itu, tapi mereka berbeda pendapat. Nah, arti melahirkan orang yang cerdas, melahirkan orang yang pandai dalam agama, sehingga dia bisa membuat pemikiran-pemikiran yang lebih sesuai dengan zamannya. Ketiga, semangat. Jadi kita harus punya guru, ya, yang punya semangat jihad. Guru yang semangat jihadnya ada. Jadi terus berguru terus, ya. Tapi cari yang, sebab ihdinas siratal mustaqim itu ada 3 dalam pengertian bahasa, ya, bahasa. 1, jalan yang lurus, ya. Jadi kita belajar pada seseorang, kita sudah punya pengetahuan, sebetulnya kita sudah punya pengetahuan sehingga bisa menilai apakah jalan ini benar, itu kira-kira. Kemudian siratal mustaqim itu, kata qawama itu sangat penting, ya. Qoma artinya menuju jalan yang terus meningkat, ya. Dalam kita belajar dengan guru tersebut, kita melihat apakah bertambah ilmuku, apakah bertambah dalam pengertianku, apakah aku menuju yang semakin tinggi. Itu, ya. Jadi iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim itu sebetulnya punya kontrol, ya. Kemudian keempat, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau telah beri nikmat kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kita tidak akan lepas dari mereka. Ini perintah Allah dalam surah At-Taubah ini untuk bersama-sama dengan shodiqin, as-shodiqin, orang yang benar. Jadi berapa kata, ya, di dalam Al-Baqarah 177, sodaku berarti baru fiil, baru kira-kira keadaannya dia menjalankan sodaku, ya, itu menjalankan. Kalau dia telah menjadi, ya, as-shodiqin, dia telah menjadi orang yang benar dan berilmu. Kemudian di dalam surah An-Nisa, ya, ayat 69, yaitu menggambarkan kita dekat sama as-siddiqin. Nah, menunjukkan lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Jadi ini perkembangan ilmu, ya. Perkembangan ilmu sampai Rasulullah menggambarkan, ya. Walaupun kelompok hadis itu termasuk kelompok yang masih
masih diragukan ya. Tapi isinya Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau tidak dapat ilmu ya, dalam keseharian ya, dalam keseharian tidak dapat ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, bagi dia hari itu tidak berkah. Gitu ya. Maka Rasulullah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha, katakan Rabbi zizni ilma. Katakan, ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu, tambahkan aku ilmu, tambahkan. Dari kata-kata itu menunjukkan ilmu Nabi Muhammad SAW itu berkesinambungan, mengharapkan ilmu yang datang dari Allah berkesinambungan, terus menerusnya. Tentu bagi kita, bagi umatnya, tentu tidak jauh dari itu, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Itulah gambaran, artinya kita bisa menafsirkan ayat ya, ayat Quran tergantung levelnya. Levelnya. Kalau level 1 katakanlah ya level 1, level 2, level 3. Maka orang bertanya kepada saya, Pak Malim, mengapa orang kadang-kadang menafsirkan Quran itu berlainan? Tidak berlainan, ya, harus punya dasar yang sama, namun pengembangannya yang lebih sejalan dengan ilmu orang itu. Kalau ilmunya semakin tinggi, ya semakin dia memahami ayat tersebut pada level yang tinggi. Karena sudah banyak ayat, sudah ribuan ayat mungkin di dalam pikirannya, di dalam hatinya, ya, sehingga ribuan ayat tadi ya, selalu berkait dengan apa yang dipahaminya. Seperti Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zuruf ya. Dalam surah Az-Zuruf ayat 43-44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah, di sini berpegang teguh ya, karena bahasa kita tuh ya terus terang dibandingkan dengan bahasa Arab miskin ya. Sebetulnya pas tamsik itu ya memahami sesuatu dikaitkan dengan yang lain ya, dan dipelihara. Nah, itu. Memahami sesuatu dikaitkan dengan yang lain kemudian dipelihara. Ini sama dengan digambarkan bagaimana kita memelihara perkawinan. Bagaimana kita memelihara perkawinan sampai punya anak, punya cucu. Bayangin. Nah, itu ya. Kita terbayanglah itu, ya. Fastamsik billati uhiya ilaik. Berpegang teguhlah. Arti berpegang teguh tadi dalam arti mengaitkan satu sama lain dan dipelihara, itu ya. Kepada Al-Quran yang diwahyukan kepada engkau. Al-Quran itu hendaklah kamu tekuni ayat per ayat, kaitkan sama yang lainnya ya, sehingga merupakan suatu, nah, nanti kelihatan innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang lurus. Wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu la zikrul lak, bagi engkau itu zikir. Nah,
pengetahuan, ya, peringatan, nasihat, wali qaumik, dan untuk kaum engkau. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu pemahaman untuk diri dia, kemudian pemahaman untuk umat. Itu makanya keluar hadis-hadis, ya, yang sebenarnya kalau kita lihat hadis-hadis itu merupakan abstraksi dari beberapa ayat, ya, dipahami oleh Rasulullah SAW, kemudian dia buatkan abstraksi sehingga kita mudah memahaminya, gitu ya. Saya kira cukup ya untuk pembukaan, untuk membuka surah Yunus ini. Surah Yunus ini sangat penting bagi kita di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini, ya. Jangan mengikuti orang yang nggak paham. Nah, medianya sangat terbuka sekarang ini. Siapa saja boleh nulis, siapa saja boleh, bukan main. Kadang-kadang ada tulisan yang memang dia tidak tahu, tidak apa-apa, tidak punya maksud lain. Tapi tulisan-tulisan yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja ingin menyesatkan, itu yang berbahaya. Ya. Sampai-sampai di Al-Quran nanti, ya, di dalam surah Fussilat atau Asy-Syura, sampai-sampai karena masuk neraka, seseorang itu masuk neraka karena nggak tahu, sampai dia minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan tahu siapa yang mengakibatkan kami masuk neraka ini dari jin dan manusia. Dia nggak tahu. Nah ini, ya, saya kira sampai di situ dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.